Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ttaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Fadilat Syekh Dr. Ade Firmansyah hafizahullah, Mudir Am di Ma'had al-Matuq di Sukabumi. Fadilat Syekh Dr. Hasan Asy'ari As-Salafi hafizahullah, Mudir Ma'had Al-Bassam lil Banin li tahfidz al-Qur'an al-Karim. Ashab al-fadilah al-asatidhah wal ikhwa al-afadil min al-muwazzafin wal 'amilin wa abna'i at-talabah ar-rasyidin al-hafidhina li kitabillah bi'idznillah ta'ala. Dalam kesempatan ini Ustaz akan membagi pembicaraan kepada beberapa hal. Waliullah apa? Waliullah. Di Indonesia ada waliullah enggak? Ada. Ada yang dengar Wali Songo? Ada yang dengar kata-kata Wali Songo? Tahu? Tahu? Siapa yang hafal Wali Songo?
Maju ke depan. Wali Songo artinya apa? Hah? Apa artinya Wali Songo? Ada yang dari Jawa sini? Siapa yang dari Jawa? Coba. Ada? Dari Solo, dari Jogja, Purwokerto, ada? Sini. Berhitung bahasa Jawa 1 sampai 10. Siji, loro, telu, papat, limo, enam, pitu, wolu, songo, 10. Anta min aina? Solo. Oh, pripun kabaripun? Alhamdulillah khair. Saya hafal Wali Songo? Oh, enggak hafal. Enggak dapat hadiah, duduk. Siapa yang hafal Wali Songo? Hah? Yang hafal Wali Songo dikasih hadiah. Hah? Wala wahid. La ya'rifuna Wali Songo. Ada. Dan Syekh Hasan laisa min Jawa, la ya'rif Wali Songo. Nurdin laisa min Jawa, la ya'rif Wali Songo. Nah, kita sebut aja. Wali Songo itu wali yang 9. Yang pertama Sunan Hah? Sunan Gunung Jati. Nah, Sunan apa lagi? Sunan Gunung Jati di mana? Di mana? Cirebon? La ya'rifuna wali Sunan. Sunan Gunung Jati, Sunan Muria, Sunan Ampel Ba'id. Siapa yang hafal? Sunan Gunung Jati, Sunan Muria, Sunan apa? Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Kudus, Sunan Ampel, Sunan Kali Jaga, apa lagi? Gresik, Demak. Al-Muhim, Indonesia mengenali dan terkenal dengan Wali Songo. Tapi kita yakin di Indonesia walinya lebih dari Songo, lebih dari 9. Maka apa definisinya waliullah? Di antara definisi waliullah yang ringkas dan gampang untuk diingat adalah waliullah al-alimu billah. Al-alimu billah. Terus al-muwadhibu ala ta'atihi. Al-muwadhibu, alif lam mim waw alif dha ba. Al-muwadhibu ala ta'atihi. Lalu al-mukhlisu fi ibadatihi. Jadi ulangi,
Waliullah itu siapa? Al-alimu billah wal muwadhibu ala ta'atihi al-mukhlisu fi ibadatihi. Al-mukhlisu, alif lam mim kha lam sa, al-mukhlis dari akhlasa yukhlisu, akhlis ikhlas, mukhlis. Jadi waliullah itu al-alimu billah, yang mengetahui Allah, yang memahami tentang Allah, yang paham tentang Allah. Tentang sifat-sifatnya, tentang nama-namanya. Dia paham, tahu, mengerti betul siapa Allah. Al-muwadhibu ala ta'atihi, yang terus menerus patuh taat kepada Allah. Yang selalu patuh taat kepada Allah. Al-mukhlisu fi ibadatihi, yang ikhlas, tulus beribadah kepada Allah. Itulah definisi waliullah secara ringkas. Tahu siapa Allah, selalu taat kepada Allah, ikhlas di dalam beribadah kepadanya. Lalu Rasulullah SAW menjelaskan di dalam sebuah hadis tentang waliullah itu, dan dikatakan oleh para ulama bahwa hadis ini adalah hadis yang paling utama yang menjelaskan siapa waliullah. Hadisnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abi Hurairah, semoga Allah meridainya, qala. Apa artinya qala? Apa arti qala? Berkata. Siapa yang berkata? Sahabat Abi Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya qala di sini? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya? Berkata? Boleh berkata, tapi biasa untuk lebih menghormati umat Islam di Indonesia ini mengkhususkan kalau qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka disebut qala itu artinya apa? Bersabda. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Apa sabda Rasulullah? Innallaha ta'ala qala. Innallaha ta'ala qala. Apa artinya qala di sini? Berfirman. Umat Islam di Indonesia membiasakan kalau qala Allah Ta'ala, maka qala itu artinya berfirman. Walaupun dalam bahasa Arab semuanya qala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala qala. 3 qala, tetapi di dalam penerjemahannya qala yang pertama berkata, qala yang kedua bersabda, qala yang ketiga berfirman. Ya, nah ini pelajaran juga ini. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasa kita kan sabda, firman Allah Ta'ala. Apa firman Allah? Berarti ini hadisnya hadis apa? Hadis qudsi. Apa firman Allah? Man 'ada liya waliyan faqad adzantuhu bil harb. Allah berfirman, siapa yang menyakiti bagiku waliku. Orang yang menyakiti waliullah. Itu tadi. Orang yang paham siapa Allah, selalu taat kepada Allah, selalu ikhlas beribadah kepadanya. Kalau orang itu disakiti, orang itu dizalimi, orang itu dipersekusi, bagaimana? Allah mengatakan, faqad adzantuhu bil harb. Saya umumkan kepadanya untuk perang. Allah akan memerangi orang-orang yang coba-coba untuk menyakiti, memusuhi, menzalimi, mempersekusi walinya. Hati-hati, jangan coba-coba untuk menyakiti waliullah. Waktu kita tinggal sedikit. Lalu Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu alaihi. Jadi firman Allah, dan tidaklah bertaqarrub. Apa artinya bertaqarrub? Mendekatkan diri. Dan tidaklah mendekatkan diri kepadaku hambaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Jadi apa yang paling disenangi oleh Allah dari hambanya? Apa? Mengerjakan perintah-perintah wajib. Ayo, siapa tahu perintah Allah yang wajib apa? Salat. Salat apa? Salat yang 5 waktu, subuh tadi itu wajib. Apa lagi? Puasa? Puasa wajib ada? Puasa apa? Puasa pada bulan Ramadan. Terus apa lagi? Infak wajib ada? Apa? Zakat. Ya. Terus apa lagi? Haji. Haji wajib? Ada. Haji sunnah?
Ada juga. Pokoknya semua yang wajib-wajib yang diperintahkan oleh Allah kepada kita, maka Allah sangat mencintai hal itu. Allah sangat mencintai. Lalu firman Allah, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Apa artinya wala yazalu? Senantiasa, terus menerus hambaku mendekatkan diri lagi setelah dia mengerjakan yang wajib-wajib, lalu dia membiasakan terus menerus melakukan apa? Ibadah sunnah. Tadi kita sebut ada sholat wajib, ada sholat sunnah. Ada. Apa sholat sunnah yang paling baik? Apa kata Nabi? Atau apa sabda Nabi? Afdalus salati ba'dal fariḍah salatul lail. Salat yang paling afdal, yang paling utama setelah salat yang fardu, salat apa? Salat malam. Nah, siapa tadi yang salat malam? Yang salat malam nunjuk tinggi-tinggi. Tadi yang salat malam siapa? Yang salat tahajud tadi siapa? Wahid. Nih enggak ada? Nih, anta. Angkat tangannya, angkat. Kalau gini nggak kelihatan ini. Biar dilihat. 1, 2, 3, 4, 5. Kaifa Syekh Hasan? Faqat 5. Sahur. Ya, sahur. Walau sahur, salli. Jangan hilangkan salat malam kita karena sahur. Jangan. Diperpendek, bacaannya diperpendek, ya, dibagi, separuh waktunya untuk tahajud, separuh lagi untuk sahur. Jangan hilangkan, rugi. Puasa, kita sebut tadi puasa Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi akan kita masuki insyaallah. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan tersebut. Dan Allah tolong kita untuk memperbanyak amal pada bulan itu. Di luar bulan Ramadan ada puasa Puasa sunnah itu sekurang-kurangnya 1 bulan berapa hari? 3 hari. Mau di awal, mau di tengah, mau di ujung, 3 hari. Tapi yang terbaik 3 hari itu adalah pada hari-hari terang bulan, yaitu tanggal 13, 14, 15. Nah, hari ini kita puasa, ya, puasa Ayyamul Bid. Ustadz insyaallah puasa. Apalagi hari ini puasa Ayyamul Bid pada bulan apa? Bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban, bulan dalam banyak riwayat yang bisa kita simpulkan Nabi SAW mempuasakannya penuh. Jadi Nabi puasa bulan Sya'ban, puasa bulan Ramadan penuh. Ada yang mengatakan Nabi SAW mempuasakan bulan Sya'ban kecuali sedikit. Ya, kecuali sedikit yang ia tidak puasa. Syekh bin Baz rahimahullah rahmatan wasi'ah memahami kata Syekh bin Baz
ada tahun-tahun di mana Nabi mempuasakan bulan Sya'ban itu sepenuhnya, bersambung dengan bulan Ramadan. Ada tahun-tahun di mana Nabi SAW mempuasakan bulan Sya'ban seluruhnya kecuali dikurangi beberapa hari. Itu pemahaman dari Syekh bin Baz. Maka 3 hari dalam 1 bulan, atau puasa Senin, Senin, Khamis. Ya, puasa di saat diangkatnya amalan ibadah, dan diangkatnya amalan secara keseluruhan kapan? Pada bulan Sya'ban. Sehingga ketika Rasulullah SAW bertanya, "Ya Rasulullah, kami lihat engkau bulan Sya'ban itu puasa seterusnya. Kenapa ya Rasulullah?" Kata Nabi, pada bulan Sya'ban itu amal ibadah kita diangkat ke langit. Aku ingin, kata Nabi, ketika amalku diangkat, aku sedang berpuasa. Maka kita puasa. Ada infak, wajib zakat. Kita belum wajib zakat. Kalau Ustaz wajib zakat. Syekh Hasan wajib zakat belum? Belum. Ya. Tapi ada infak wajib yang namanya zakat, ada infak sedekah. Nah, itu. Kotak itu dibuat untuk semua. Syekh Hasan, Syekh Nurdin, Syekh siapa lagi? Isi. Sehari 2000. Santri isi. Sehari berapa? 1000. Isi. Itulah sebabnya Ustadz sebagai ketua yayasan ingin melatih semuanya di pesantren-pesantren di bawah yayasan Lajnah untuk salat tahajud di samping salat yang fardu berjamaah, kemudian puasa Senin Khamis di samping puasa bulan Ramadan, lalu berinfak. Ya, 1000 sehari infak berapa? Enggak kan? 1000. Cit, kleng, bunyi dia. Ya, ini kalau dibiasakan yang wajib, dibiasakan yang sunnah, apa kata apa firman Allah? Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Terus menerus hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah yang sunnah-sunnah. Salat sunnah, puasa sunnah, infak sunnah, zikir sunnah, dan sebagainya. Sehingga aku mencintainya. Mau menjadi kekasih Allah? Mau? Itulah dia waliullah. Orang yang dikasihi oleh Allah itu adalah waliullah. Karena semua perintah yang wajib dilakukan, kemudian semua larangan yang haram ditinggalkan, semua perintah sunat dikerjakan, semua larangan yang makruh pun ditinggalkan, lalu Allah mencintainya. Ya. Terakhir, apa hasilnya kalau kita sudah menjadi kekasih Allah, menjadi waliullah, menjadi orang yang disayangi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Fa idza ahbabtuhu, sabda Allah,
kalau aku sudah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, aku akan menjadi pendengarannya yang ia mendengar dengannya. Kata Allah, aku akan menjadi pendengarannya yang ia mendengar dengannya. Apa yang kita dengar itu diawasi, dijaga. Lalu wa basarahu alladhi yubsiru bih, jadilah aku penglihatannya yang ia melihat dengannya. Penglihatannya akan dijaga oleh Allah. Kemudian wa yadahu allati yubtishu biha, jadilah aku tangannya yang tangan itu meraba, memegang ya dengannya. Tangan ini akan dijaga. Wa rijlahu allati yamshi biha, jadilah aku kakinya yang ia berjalan. Kemanapun kita pergi selalu dijaga dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa kata sabda atau firman Allah Subhanahu wa ta'ala ini hasilnya, wala in sa'alani la'u'tiyannahu, kalau dia minta, kalau waliullah itu minta kepada Allah, gimana permintaannya? Pasti dikasih. Permintaannya pasti dikabulkan. Ada permintaan? Ada permintaan? Minta apa? Duit? Minta sama Allah, kasih. Punya motor NMAX, mau? Minta sama Allah, dikasih. Pokoknya kalau dia minta pasti akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala in ista'adzani la u'idzannahu, kalau dia minta perlindungan aku akan lindungi dari kezaliman orang, lindungi dari dibuli oleh orang lain, dilindungi daripada kecelakaan, dilindungi oleh Allah. Siapa itu? Itu dia wali Allah. Jadi kesimpulannya dalam hadis ini, wali Allah itu adalah orang yang mengerjakan perintah-perintah wajib Allah dengan sempurna dan baik, meninggalkan larangan-larangan yang haram, mengerjakan perintah-perintah yang sunnah terus menerus tanpa dia tinggalkan, dan dia tinggalkan pula larangan-larangan yang makruh. Itu dia waliullah. Dia akan menjadi kekasih Allah. Pemandangannya akan dijaga, pendengarannya akan dijaga, tangannya akan dijaga, kakinya akan dijaga, dan kalau dia meminta akan diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan pimpinan, guru, karyawan, santri Al-Bassam semua menjadi wali Allah. Mau? Bilang amin. Demikianlah, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.